Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk adik-adik mahasiswa sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat semua, semangat semua. Kita senantiasa berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan keempat dari mata kuliah pengantar manajemen masjid dengan fokus bahasan hari ini adalah Managerial Planning and Goal Setting, perencanaan manajerial dan penetapan tujuan dalam pengelolaan masjid yang baik. Oleh karena itu, biar semangat, kita relaksasi dulu teman-teman ya. Oke, yang pertama, nah ayo tebak gambar ini. Kira-kira dari teman-teman mahasiswa ada yang bisa menebak ini gambarnya gambar apa? Ayo, silakan bisa raise hand di Zoom atau ketik di chat box. Iya, benar sekali, Mas Izar. Benar, Mas Izar. Ya, itu yang sebelah kiri gambar orang kabur, kemudian gambar bom, dan gambar tong. Nah, karena ada yang dicoret sehingga menjadi kabar bohong. Baik, hebat Mas Izar. Silakan yang lain teman-teman. Berikutnya masih banyak kesempatan. Yuk, yang kedua. Gambar apa ini? Sebagian orang males banget melakukan ini. Wah, ada gambar pocong, ada gambar kue, dan ada gambar saku. Silakan. Ya, Mas Ali sudah mulai menjawab. Mas Hidayat. Ya, Mas. Siapa ini? Irham. Ya, Irham. Yuk, coba dulu. Siapa lagi? Baik, kali ini banyak yang benar ya, Mas Hidayat, Mas Irham, benar. Gambar pocong, kue, dan saku. Nah, karena ada yang dicoret diganti huruf menjadi potong kuku. Oke. Baik, satu atau dua lagi ya. Kita coba berikutnya. Silahkan teman-teman, masih ada kesempatan. Yuk. Put, kamu kok bisa pinter gitu sih? Ah, biasa aja kok. Emang apa sih rahasianya? Nah, rahasia pinternya adalah di gambar ini. Ya, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Baik, Mas Husaini. Nah, sudah ngetik di chat box. Ada lagi? Mas Alvan ya, silakan. Oke, benar sekali. Ini hampir semua benar ya yang untuk ini ya. Ya, ada gambar ra, ada gambar jin, ada tulisan B, dan ada gambar, ya, ada gambar orang lapar ya. Setelah diganti hurufnya sesuai petunjuk menjadi rajin belajar. Baik. Ya, luar biasa teman-teman semua. Semangatnya. Oh, ada satu lagi teman-teman terakhir yuk. Adik minta duit 100.000 buat beli mainan. Oke, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nah, gambar berikut ini. Siapa yang bisa jawab? Ya, ada Mas Januar. Sudah mulai langsung menjawab di chat box. Ya, siapa lagi nih? Ada Andi ya. Lukman. Hidayat lagi. Husaini lagi. Oke. Hampir semua jawabannya benar. Cuci piring seminggu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, teman-teman sekalian. Baik, karena sudah semangat dan sudah fokus semua, kita akan melanjutkan ke materi utama pembelajaran kita. Tema kita hari ini sebagaimana tadi saya sampaikan adalah Managerial Planning and Goal Setting. Ya, perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Dari subbab ini atau dari pertemuan hari ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang kita harapkan adalah mahasiswa mampu menganalisis proses perencanaan dan perumusan tujuan beserta contoh penerapannya pada masjid. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini ada ilmu yang bermanfaat, ada pencerahan yang berkah untuk kita semua sehingga capaian pembelajaran mata kuliah ini bisa kita capai bersama. Baik,
saya ingin review kembali tentang proses manajemen. Proses manajemen itu melibatkan 4 fungsi. Tentu teman-teman masih ingat ya. Coba kita renungkan setengah detik tentang gambar ini. Masih ingat? Jadi proses manajemen itu adalah proses di mana organisasi memiliki sumber daya dalam takaran dan jumlah tertentu yang kemudian menjadi modal organisasi itu dalam mencapai performance atau goals, tujuan di sebelah kanan. Agar sumber daya itu bisa terkelola dengan baik menjadi goals dan performance yang kuat, yang tinggi, yang baik, maka organisasi perlu melakukan 4 fungsi. Yang pertama, planning. Yang kedua, organizing. Yang ketiga, leading. Dan yang terakhir, controlling. Planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, leading, kepemimpinan, controlling, pengendalian. Semua itu dilakukan terhadap sumber daya yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien sehingga dihasilkan performa, kinerja terbaik, dan ketercapaian target atau tujuan-tujuan organisasi. Nah, dari 4 fungsi itu teman-teman, yang paling pertama, yang paling dasar, yang paling awal adalah fungsi planning. Inilah yang kita bahas dalam pertemuan hari ini, ya, tentang planning, perencanaan. Fungsi ini adalah fungsi paling fundamental. Ketiga fungsi manajemen, ya, ketiga fungsi manajemen lainnya tadi kalau kita kembali, teman-teman sekalian, ada fungsi organizing, leading, dan controlling, itu muaranya ada di planning. Sehingga gagal merencanakan, ketika tahap planning kita gagal, kalau orang bilang gagal merencanakan, itu berarti merencanakan kegagalan. Apalagi kalau organisasi tidak punya perencanaan. Kalau masjid tidak punya perencanaan. Apa sih pentingnya perencanaan pada masjid? Yang pertama, teman-teman sekalian, adanya perubahan lingkungan yang cepat. Ya tentu hari ini kita paham bagaimana proses perubahan lingkungan itu sangat cepat sekali, volatile sekali. Jadi unpredictable, uncertainty. Tidak bisa diprediksi, tidak ada sesuatu yang pasti dalam lingkungan kita hari ini. Dengan perubahan lingkungan yang cepat itu, organisasi tidak akan memiliki arah jika dia tidak memiliki kompas perencanaan. Dalam perubahan lingkungan yang cepat itu, organisasi akan terombang-ambing jika dia tidak memiliki kompas perencanaan yang baik. Kemudian yang kedua, pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Saya sering menyampaikan bahwa kenapa manajemen itu dibutuhkan, terutama kenapa perencanaan itu dibutuhkan. Karena kita hidup di dunia, bukan hidup di surga. Kalau di surga, itu sebagaimana Al-Quran mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Semua yang kita inginkan, semua yang kita butuhkan, semua yang kita harapkan, itu akan semua tersedia dan terfasilitasi di surga. Dalam jumlah dan takaran yang tidak terbatas. Tapi berbeda saat kita hidup di dunia, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakar rezeki kita, menakar sumber daya kita, termasuk sumber daya organisasi dengan takaran yang terbatas. Takaran-takaran yang terbatas. Nah, karena sumber daya organisasi terbatas, maka organisasi perlu menentukan di antara harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang ingin diraih, boleh jadi semuanya tidak bisa dicapai karena terbatasnya sumber daya. Boleh jadi harus ada yang dicapai duluan, ada yang terakhiran. Boleh jadi harus ada yang digeser, ada yang dihilangkan. Boleh jadi ada yang perlu sumber daya lebih besar daripada yang lain. Nah, oleh karena itu, karena keterbatasan itulah perlu perencanaan. Kalau tidak ada perencanaan, maka sumber daya itu pasti tidak akan tergunakan dengan efektif dan tidak akan tergunakan dengan efisien. Kemudian yang ketiga, pencapaian tujuan strategis. Nah, ketika masjid punya perencanaan, maka otomatis dia punya arah strategis. Masjid ini 10 tahun lagi mau apa yang ingin diraih? Dia ingin dikembangkan seperti apa? 5 tahun lagi masjid ini ingin berkembang seperti apa? Ingin kita create seperti apa? Tapi ketika itu tidak ada,
maka masjid hanya akan melakukan kegiatan rutinitas. Sehingga pencapaian tujuan-tujuan besarnya itu tidak akan pernah tercapai, atau masjid tidak akan pernah punya tujuan besar. Kalau tidak pernah punya tujuan besar, maka otomatis masjid ini tidak akan pernah berkembang. Kemudian responsibilitas terhadap umat dan masyarakat, karena ini adalah lembaga dakwah, ini adalah rumah ibadah umat Islam, sehingga semua aktivitas masjid yang mengeluarkan 0 rupiah sekalipun, apalagi yang mengeluarkan dana, itu memiliki pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah dan terhadap umat. Oleh karena itu, perlu ada perencanaan yang baik. Tidak bisa gerusa-gerusu, tidak bisa asal menghabiskan anggaran. Nah, yang terakhir, pengelolaan krisis dan kejadian yang tidak terduga. Nah, ketika ada perencanaan yang baik, maka boleh jadi ada krisis-krisis atau hal-hal yang tidak terduga terjadi di tengah jalan dalam proses berjalannya program tahunan masjid, misalkan dalam proses kita masjid melaksanakan strateginya untuk mencapai tujuan, boleh jadi ada hal-hal yang tidak terduga, tapi dengan perencanaan yang baik, maka kita tahu apa yang perlu dievaluasi dan kita akan tahu apa yang perlu diperbaiki dengan cepat. Dan ini akan memudahkan organisasi, termasuk masjid, untuk menghadapi krisis atau kejadian tak terduga tersebut dengan baik. Oke, nah sekarang kita akan diskusi teman-teman sekalian dalam waktu 1 menit ke depan. Coba renungkan dan diskusikan dengan teman di kelompok Anda yang sudah kita bentuk sejak tatap muka pertama ya. Jika Anda ditetapkan sebagai ketua panitia seminar nasional yang diselenggarakan oleh kampus Anda, setelah Anda ditetapkan tersebut, Anda menerima SK, kemudian Anda diminta untuk membuat perencanaan. Nah, sekarang sebutkan 4 langkah utama dan yang paling pertama dalam proses perencanaan tersebut. Ya, silakan diskusikan dalam 1 menit ke depan. Baik, silakan tuliskan 4 langkahnya di chat box. Ya, baik. Sudah 3 kelompok, 2 kelompok lagi. Oke, semua sudah menuliskan di chat box. Baik, kita lihat ya, apa saja langkahnya. Nah, nih, di slide berikut ini. Nah, coba dicocokkan dengan jawaban masing-masing kelompok. Nah, saya pikir sebagian besar sudah mirip-mirip ya. Tapi ada hal yang paling penting, teman-teman sekalian, bahwa langkah planning itu berurutan dan selalu diawali dengan proses penentuan tujuan. Ketika Anda dan teman-teman Anda sedang berangkat untuk melakukan camping misalkan, itu sebelum berangkat maka tujuannya kemana dulu harus jelas. Jangan sampai naik bis tapi tidak tahu tujuan, naik kereta tapi tidak tahu tujuan. Nah, sehingga langkah pertama planning adalah tentukan tujuan. Setelah tentukan tujuan kita mau kemana, tujuan masjid ini mau kemana, ketika Anda menjadi seminar nasional di kampus Anda atau di masjid misalkan ya, di masjid, saya ganti konteksnya masjid, jika Anda menjadi ketua panitia seminar nasional di masjid Anda, maka apa tujuannya? Oh, tujuan acara seminar ini adalah untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menghidupkan masjid pasca COVID, pasca pandemi. Nah, kalau begitu, kalau tujuannya mengedukasi masyarakat untuk terkait pentingnya menghidupkan masjid pasca pandemi, berarti targetnya apa? Ada nggak item-item target yang bisa kita evaluasi dan bisa menjadi indikator apakah kegiatan seminar nasional ini berhasil atau tidak? Satu, misalnya jumlah peserta. Karena acaranya online pasca pandemi, misalnya, kita ingin membuat acara yang online atau offline, silakan misalnya. Nah, maka kalau online target pesertanya 2.000. Kalau online target pembicaranya minimal berasal dari 2 negara misalnya, Indonesia dan mana, atau minimal berasal dari 3 lembaga yang berbeda, ada akademisi, ada praktisi, ada pemerintahan misalnya. Itu target yang bisa dievaluasi dan bisa diukur. Baru kemudian setelah kita punya target, kita akan melihat
keberhasilan program ini dari jumlah peserta, dari jumlah dari kombinasi pembicara, maka kita baru berbicara strategi agar target peserta itu bisa kita capai. Apa strateginya? Wah, berarti strateginya diantaranya misalnya apa, teman-teman? Ya, benar, Mas Hidayat. Berarti kita bekerja sama dengan masjid-masjid yang lain. Tidak bisa sendirian. Berkolaborasi. Apalagi strateginya? Kita publikasi. Oke, betul. Publikasi di beberapa stasiun TV dan stasiun radio misalkan. Nah, itu strategi. Strategi adalah cara untuk mencapai target dan tujuan yang sudah kita tetapkan. Nah, baru setelah strategi, kita tahu apa yang akan kita lakukan secara garis besar, maka sumber daya keuangan berapa saja, SDM sejumlah berapa, waktu sepanjang apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan tadi perlu dirumuskan. Sehingga langkah utama perencanaan ada 4. 1. Tentukan tujuan. 2. Buatlah target. 3. Aturlah strategi. 4. Rincilah sumber daya. Nah, yang paling penting teman-teman sekalian, tujuan dan target itu harus dibuat dengan SMART. SMART artinya, ya ini ada kepanjangannya. Pertama, spesifik. Tadi, tidak bisa kita tulis target dari seminar nasional ini adalah pesertanya adalah seminarnya besar. Seminar besar itu terlalu umum. Seminar besar itu apanya? Ruangannya yang besar, orangnya gemuk-gemuk, atau seperti apa? Nah, jadi harus spesifik. Berarti di apa targetnya? Jumlah peserta. Jumlah pesertanya berapa? 1.000, 2.000, 3.000? Harus spesifik. Nah, yang kedua measurable, bisa diukur tadi. Ya. Kalau bisa saja kita mengatakan jumlah peserta banyak. Nah, banyak itu berapa? Banyak bagi saya dan banyak bagi Anda boleh jadi berbeda. Maka perlu diukur. Kalau target pesertanya 1.000, berarti di atas 1.000 kegiatan ini berhasil. Kurang dari 1.000 berarti kegiatan tidak berhasil. Nah, yang paling penting juga berikutnya adalah A-nya attainable. Bisa dicapai. Ya, ini realistis. Kalau masjidnya kecil dan kasnya kecil, yang ngelola tuh sepuh-sepuh, kemudian targetnya 1.000, tidak punya jaringan, kira-kira realistis apa tidak? Tapi kalau masjid di tengah kota, masjid besar, jejaringnya banyak anak muda yang mendukung, pendanaan juga kuat, target 1.000 attainable. Nah, ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai kita membuat target yang tidak realistis. Kemudian relevan. Relevan artinya target yang kita buat memang relevan dengan kesuksesan kegiatan atau acara atau program atau organisasi yang sedang kita canangkan tadi. Kalau kita bicara dalam konteks seminar nasional, maka jumlah peserta kira-kira relevan tidak? Boleh tidak kita juga punya target jumlah mobil yang hadir di acara seminar kita minimal 200. Bisa juga jumlah mobil itu spesifik, measurable, attainable, bisa dicapai tapi tidak relevan. Nah, yang terakhir time base, teman-teman sekalian. Semua target itu harus ditentukan periode waktunya. Dari kapan sampai kapan. Sehingga kita tahu batas waktu kapan kita bisa mengevaluasi, kapan kita mengatakan bahwa target ini sudah tidak tercapai, kapan kita mengatakan bahwa masih ada waktu untuk pencapaian target, dan kapan kita mengatakan bahwa waktunya sudah lewat dan harus direvisi targetnya, atau diganti strateginya, dan seterusnya. Itu perlunya time base. Apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Biasanya organisasi perlu membuat timeline kegiatan atau timeline program terkait dengan hal ini. Baik teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. What have you learned today? Ya, coba saya ingin tahu dari 1, 2, 3 mahasiswa, kira-kira apa yang sudah Anda pelajari hari ini? Silakan, Mas Asif ya. Baik, Mas Asif sudah. Akhirnya saya tahu esensi perencanaan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah, Mas Asif. Ya, Mas Syauki. Baik, Mas Syauki. Saya tahu bahwa ternyata organisasi adalah perencanaan. Organisasi sama dengan perencanaan. Tidak ada perencanaan berarti tidak ada organisasi. Hebat, Mas Syauki. Baik. Selanjutnya dari Mas Ilham. Mas Ilham.
perencanaan adalah target, maka hidup juga butuh target. Oke, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadi bekal teman-teman sekalian nanti untuk menjadi manajer masjid profesional yang handal, yang insya Allah bisa membawa masjid kembali menjadi pusat peradaban yang akan memakmurkan masyarakat dan bangsa NKRI yang kita cintai ini. Hadana wa iyyakum ajmain, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.